Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk ayo mulai hari bersama dengan firman Tuhan. Biar ini boleh menjadi suatu landasan dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa kita perlu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang hari-hari ini kita hadapi, betul masih ada badai, betul masih ada pergumulan, tapi satu hal yang kita pegang, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa Yesus mengatakan carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya, betul mengiring Tuhan tidak mudah, ada sangkal diri, ada pikul salib. Tapi kita percaya pertolongan Tuhan sempurna, kasih karunia tetap menyertai kita, dan anugerahnya selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini, saya mengajak juga setiap umat Tuhan, setiap kita yang merasa sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Jangan biarkan berkat Tuhan yang kita terima melalui program ini hanya berhenti di kita, melainkan saya mengajak setiap umat Tuhan untuk meneruskan kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan turut boleh dikuatkan, sehingga sebagaimana kita diberkati, maka kita rindu ada orang-orang lain juga, anak-anak Tuhan lainnya, mungkin hari-hari ini menghadapi pergumulan yang sama, atau mungkin pergumulan lebih berat daripada kita, juga turut boleh mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Malam pagi hari ini kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kami ada di hari ke-8 dalam bulan terakhir di tahun 2021 ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Kami rindu memulai hari ini bersama dengan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya mau bagikan buat setiap kita di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesaya 43 ayat pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Saudara dan saya diciptakan Tuhan, saudara saya dibentuk oleh tangan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab selanjutnya? Firman Tuhan katakan, janganlah takut. Sama-sama bilang sama saya gak boleh takut. Betul ada badai, betul ada pergumulan yang harus kita hadapi, betul masalah sampai hari ini belum kelar, betul mungkin sebagian kita bilang, tapi pendeta saya berdoa, masalah masih tetap ada, pergumulan bahkan tambah parah. Alkitab katakan, lebih tepatnya firman Tuhan katakan, jangan takut. Saudara, yang ngomong jangan takut ini bukan manusia, saudara. Tuhan sendiri yang memberikan kepastian jangan takut. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, sebab aku Tuhan telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya kepunyaan Tuhan. Berarti ketika Tuhan menebus saudara dan saya, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya dengan namanya, dengan nama kita, berarti Dia kenal siapa saudara dan saya. Dia tahu siapa pribadi yang saat ini mengandalkan Dia. Dia memanggil kita, Dia menebus kita, dan haleluya, Allah sendiri bilang kita ini kepunyaan Tuhan. Tapi lihat di ayat yang kedua, saudara, lihat, perhatikan betul di ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Maksudnya apa? Betul kita umat tebusan Tuhan. Betul kita dikenal Tuhan. Betul kita disertai Tuhan. Betul Tuhan yang memelihara hidup kita dan mengatakan engkau adalah kepunyaanku. Tapi terkadang ada sungai, ada masalah, ada api, ada pergumulan yang harus memang kita jalani. Amin. Betul ada sungai, tapi Alkitab bilang, aku menyertai engkau. Sekalipun engkau harus menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Sekalipun engkau harus menyeberang melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dengan kata lain, betul pergumulan ada. Betul dalam hidup ini ada masalah. Kita lihat begitu banyak bapak-bapak rohani kita, saudara dikasih dalam Tuhan, yang Alkitab catat hidup takut akan Tuhan, tapi punya masalah, tapi punya pergumulan. Berarti selama kita hidup di muka bumi, masalah tetap ada, ya kan? Jangan pernah berpikir, wah ikut Yesus tenang, ikut Yesus nggak punya masalah, ikut Yesus nggak ada beban, ikut Yesus nggak bisa difitnah, ikut Yesus nggak bisa ditipu, ikut Yesus nggak bisa ngalami fitnahan, ikut Yesus nggak bisa dirugikan. No, ikut Yesus masih bisa mengalami apa yang disebut pembentukan. Ikut Yesus masih bisa mengalami pendidikan ilahi. Ikut Yesus masih bisa mengalami besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi janjinya engkau tetap akan disertai. Tapi janjinya itu tidak akan membuat engkau hancur. Tapi janjinya aku menyertai engkau. Itu yang kita pegang, saudara dikasih dalam Tuhan. Amin. Jadi apapun yang hari-hari ini saudara dan saya hadapi, tetap ingat janji Tuhan. Aku tetap ditolong Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat apapun yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya. Makanya Rasul Paulus bilang, aku cakap menanggung segala perkara bersama Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan kepadaku. Amin. Itu sebabnya bukan soal masalahnya. Nah sekarang saya ulangi lagi, bukan soal masalahnya, tapi pengertian kita tentang menghadapi masalah. Kalau ada banyak orang bilang masalah membuat kita jauh dari Tuhan, no. Ada banyak orang punya masalah tapi tidak jauh dari Tuhan, dia semakin mengandalkan Tuhan. Ada orang yang pergumulannya lebih berat dari hidup kita, justru semakin bergantung dengan Tuhan, dan dia melihat kekuatan dari Tuhan berlimpah-limpah dianugerahkan kepadanya. Tapi kenapa ada banyak orang juga gentar, ada banyak orang takut, ada banyak orang akhirnya pergi meninggalkan Tuhan, gak kuat ngadepin masalah. Berarti bukan soal masalahnya, mentalitas kita, pengertian kita tentang pengenalan akan Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya kalau kita tahu bahwa saya disertai Tuhan, saya ditolong Tuhan, maka kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam kehidupan saya, maka saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah, kita adalah orang-orang yang selalu ditolong Tuhan. Maksudnya apa selalu ditolong Tuhan? Ada masalah, tapi Tuhan tolong. Ada pergumulan, tapi Tuhan tolong. Ada tantangan, tapi Tuhan beri kekuatan. Ada masalah dalam kehidupan kita, tapi Tuhan berikan penghiburan. Amin, saudara. Yes, haleluya. Biarlah kita tetap menyadari sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tetap ada di pihak kita, Tuhan tetap menolong kita, dan segala perkara dapat kita tanggung, dapat kita atasi, dapat kita hadapi di dalam Yesus yang memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami, menolong kami, memampukan kami untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Betul, hari-hari ini kami sedang menghadapi pergumulan yang kami tahu ketika kami mengiring Tuhan tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kami jalani, ada hal-hal yang harus kami hadapi. Tapi hari ini kami diingatkan, Tuhan, kami adalah milik kepunyaan-Mu, kami adalah umat-Mu, tebusan. Engkaulah yang menjadi milik kepunyaan kami. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami harus lalui,
Engkau tetap menolong kami. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah dimanapun mereka berada, agar mereka selalu diingatkan untuk tidak fokus kepada masalah, tapi selalu fokus kepada pertolongan Tuhan yang selalu ada dan selalu hadir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah ingat, apapun badai hidupmu, ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.